Nama politisi Golkar Setia Novanto sempat disebut-sebut dalam sejumlah dugaan kasus korupsi. Sudah ada rekan saya Rifai Pamone dengan risetnya. Silakan Rifai. Ya, Wahyu, Ketua DPR Setia Novanto kembali menjadi perbincangan publik karena diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak Freeport dan juga kepemilikan sejumlah saham. Seberapa besar nilai saham yang disebutkan dalam bukti transkrip dan sudah dilaporkan Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, kami akan coba menjabarkannya dalam informasi grafis. Namun sebelum kita melihat bagaimana besaran jumlah saham, tidak ada salahnya kami kembali mengingatkan kepada pemirsa Prime Time News untuk mengenal sosok atau profil dari Setia Novanto. Kita akan lihat profil Setia Novanto ini merupakan seorang pengusaha dan juga pebisnis yang cukup sukses. Bahkan dari sejumlah informasi yang kami kumpulkan bersama Litbang Metro TV, Setia Novanto cukup ulet dan sukses dalam bidang perhotelan, kemudian peternakan, bahkan biro perjalanan. Dan seperti yang sudah diketahui lebih umum atau mayoritas masyarakat mengenal Setia Novanto merupakan politisi dari Partai Golkar dan sempat menjabat sebagai bendara umum Partai Golkar selama beberapa tahun, kemudian menjadi anggota DPR RI selama 3 periode. Hal ini mungkin yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan mencapai, bisa kita katakan, sampai di puncak karirnya sebagai seorang legislator pada periode 2014 hingga 2019 nanti karena saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Di informasi atau di slide berikutnya, kita tidak bisa memungkiri Wahyu dan juga pemirsa, tentunya sosok Setia Novanto ini cukup kontroversial. Ada sejumlah rekam jejak yang kontroversi terkait dengan polemik kasus hukum yang kemudian diduga melibatkan Setia Novanto dan sejumlah konflik kepentingan, khususnya kepentingan bisnis. Kami mencatat di tahun 1999 diduga Setia Novanto terlibat kasus Cesi Bank di Bali, di mana dari kasus ini kerugian negara mencapai 500 miliar rupiah. Namun kasus ini sudah tertutup untuk Setia Novanto dikarenakan sudah diterbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan bagi Setia Novanto pada saat kasus ini dibuka kembali atau diharapkan dibuka kembali pada sidang pra-peradilan Januari 2015. Di tahun 2013 bahkan kami mencatat ada 3 kasus yang menyita perhatian publik khususnya di tanah air. Setia Novanto diduga terlibat kasus suap biaya penambahan pembuatan arena menembak Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung pada tahun 2012 di Provinsi Riau dan diduga menerima dana suap sebesar 9 miliar rupiah bersama sejumlah oknum. Namun untuk kasus ini hingga saat ini belum bisa dibuktikan adanya keterlibatan langsung atau Setia Novanto menerima uang 9 miliar rupiah. Dan di tahun 2013 masih di tahun yang sama juga diduga terlibat kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Akil Mukhtar. Seluruh masyarakat tentunya sudah mengetahui hal ini dan masih juga dalam kapasitas yang belum diperiksa secara langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lihat di tahun 2013 masih di waktu yang sama diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek EKTP. Hingga saat ini KPK belum memanggil Setia Novanto baik dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dugaan keterlibatan kasus proyek negara yang melibatkan dana 5,9 triliun rupiah ini. Baru satu sosok yang menyebutkan adanya keterlibatan Setia Novanto, yaitu Nazarudin yang sudah menjadi terpidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kasus korupsi dari proyek Hambalang. Di tahun 2015 ini merupakan konflik kepentingan yang banyak diduga sebagai upaya untuk melobi pihak-pihak lain untuk kepentingan Indonesia. Diduga terlibat lobi dengan Perdana Menteri Jepang untuk pembelian alutsista atau alat utama sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi polemik tersendiri di mana Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu juga sempat memberikan kritikan terkait dengan lobi yang dilakukan oleh Setia Novanto. Dan tentunya yang paling mengemuka saat ini yang tengah menjadi perbincangan dan nanti akan didialogkan oleh Wahyu Wiwoho terkait dengan diduga Setia Novanto terlibat saat melakukan lobi dengan petinggi Freeport. Dan dalam transkrip yang disampaikan oleh Menteri SDM kepada Mahkamah Kehormatan Dewan ada
upaya yang diduga mencatut atau menggunakan nama kepala negara untuk kepemilikan saham. Lalu berbicara soal saham PT Freeport Indonesia tentunya sangat menarik. Kita akan lihat di slide berikutnya di mana ada divestasi hingga 2019 yang diwajibkan kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan sahamnya 20%. Dari 20% saham tersebut 9,36% sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam kontrak karya kedua, sehingga masih ada dana atau saham sebesar 10,64%, dan estimasi dari persentase tersebut saham Freeport mencapai 24 triliun rupiah. Informasi ini kami himpun dari pernyataan PT Antam yang sempat disebut-sebut akan mengambil alih sejumlah saham dari PT Freeport Indonesia dalam kontrak karya berikutnya. Namun dari angka 24 triliun rupiah inilah diduga ada sejumlah klaim saham yang dijadikan oleh pihak-pihak tertentu yang disebut oleh Menteri SDM melakukan pertemuan hingga 3 kali dengan petinggi Freeport, di mana ada klaim saham 11% dan juga 9%. Bisa kita coba hitung secara logika apabila ada saham Freeport sebesar 24 triliun rupiah, Wahyu dan juga pemirsa, tentunya dari 11%-nya saja ada dana sekitar 14 triliun, kemudian 9%-nya dana mencapai 10 triliun rupiah. Ini dana yang sangat besar sekali. Lalu apakah seluruh tudingan yang mengarah kepada Setia Novanto ini bisa diproses oleh MKD? Tentunya hal tersebut yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Ada sejumlah pernyataan dari beberapa pihak termasuk Setia Novanto yang kami himpun. Kita awali dari Setia Novanto, tadi juga sudah diinformasikan dalam paket informasi bersama dengan Wahyu Wibowo bahwa Setia Novanto, Ketua DPR RI, menyatakan apalagi Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian, khususnya bagi hasil CSR untuk kepentingan rakyat dan juga rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan. Ini adalah pembelaan dari Setia Novanto. Namun tentunya ini secara etik akan dibuktikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada 2 pernyataan lagi yang kami hadirkan, masih dari politisi, kali ini masih dari politisi di Senayan, dari fraksi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menyatakan bahwa tidak ada pilihan bagi kami. Sebagai anggota ya harusnya malu dengan Novanto. Kalau perlu dia seorang gentleman ya mundur. Ini kan mempermalukan DPR. Namun sekali lagi kita harus melihat ini seluruhnya pada tataran asas praduga tidak bersalah, namun kita masih menunggu apa yang dilakukan oleh MKD. Dan satu lagi pernyataan yang terakhir dari sisi hukum, masih sama seperti yang disampaikan oleh Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Ini bukan hanya penipuan, ini pidana. Ada beberapa macam tindak pidana yang bisa dikenakan dalam peristiwa ini, asumsinya kalau transkrip itu benar. Jadi sekali lagi landasannya adalah atau prinsipnya adalah transkrip yang sudah diserahkan kepada MKD ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila melanggar etik tentunya ada beberapa prasyarat yang harus dilalui oleh Setia Novanto. Demikian Wahyu Wibowo. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas analisisnya. Ya, sejumlah pihak mulai meragukan integritas Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelidik dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto. Keraguan bahkan juga muncul dari dalam lembaga legislatif itu. Lantas bagaimana agar kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini tidak hanya dituntaskan di Dewan Etik saja? Kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Primetime News. Ada pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada analis politik Hanta Yuda. Mas Hanta. Malam. Terima kasih sudah hadir, dan bergabung langsung dari gedung DPR RI ada anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Marsiaman Seragi. Selamat malam, Pak Marsiaman. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Prof. Romli dulu. Prof. Romli, publik mulai berteriak begitu ya, pentuntasan kasus ini tidak hanya di jalur etik, Prof. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa proses hukum ini berjalan beriringan dengan apa yang tengah berlangsung di MKD? Kalau mendengar ya, saya membaca berita. Saya belum baca transkrip ya. Itu dari pihak saya ya, saya berpikir bahwa itu sudah masuk ranah pidana. Ya. Artinya sudah ada 2 orang, 2 pihak yang bersepakat untuk memperpanjang kontrak, mungkin seperti itu ya, dengan hubungan antara penyelenggara negara dan sektor swasta. Itu yang namanya menurut UNKEK ya, itu bribery of foreign public officials. Ya. Walaupun sudah kita ratifikasi, belum kita undangkan, tapi di dalam undang-undang tipikor sudah ada ya pasal-pasal money swap. Ya, si pemberi dan si penerima memang harus, salah satu adalah
pejabat publik ya. Ya. Mempunyai kewenangan ya, punya kewenangan yang bisa mempengaruhi proses. Yang menarik bagi saya bahwa memang aturannya harus melalui kode etik, tapi bisa juga bersama-sama dengan pidana sebetulnya. Ya. Walaupun ini belum terjadi begitu? Bukan, suap itu tidak perlu harus ada hadiah betul diterima, memberikan janji pun sudah janji. suap. Ini masuk kategori jadi karena Janji, di Undang-Undang Tipikor juga menyebut itu Janji. tidak boleh memberi, menerima atau menjanjikan. Masuk Menjanjikan sesuatu, memberi barang sesuatu, hadiah sesuatu. Menjanjikan pun telah termasuk. Kenapa seperti itu? Karena suap itu menyangkut masalah integritas pejabat publik. Ya. Jadi pejabat publik tidak boleh berjanji apapun. Ya. Apalagi menerima apapun. Ya. Ya, itu. Tetapi permasalahannya KPK dan Polri paling tidak yang sudah bersuara, Kapolri tidak bisa menindaklanjuti hal ini karena ini merupakan delik aduan. Sampai ada yang melaporkan dulu baru bisa diproses. Enggak. Keliru. Suap itu bukan delik aduan. Delik biasa. Ya, suap itu. Kesusilaan delik aduan. Ya. Penghinaan. Delik aduannya mungkin pencemaran, dugaan misalnya ada pencemaran nama baik misalnya. Tetapi kalau pencemaran nama baik, penghinaan, ya, kemudian delik-delik kesusilaan itu kebanyakan pengaduan. Tapi ini delik biasa, suap itu. Jadi tanpa harus ada laporan terlebih dahulu? Tidak perlu. Tidak perlu. Polisi, jaksa atau KPK harus bisa masuk dulu. Proaktif aja, ya. Karena kecuali proaktif dalam pengertian harus dengan praduga tak bersalah, ya kan? Yeah. Dengan bukti-bukti, dengan penyelidikan, pemeriksaan, saksi. Tapi satu hal juga, yang menyuap dan memberi suap itu terkena, ya, dapat dikenakan pasal-pasal pidana, terutama Freeport ya. Kalau Freeport terlibat, apalagi presidennya yang duduk di sana, maka berlakulah Foreign Corrupt Practices Act Amerika. Jadi korporasi Amerika di mana saja, kalau melakukan suap terhadap pejabat publik asing, makanya yang diatur hanya active bribery, maka dia dikenai pidana juga di Amerika. Ya. Ya, baik. Jadi kalau dalam kasus ini, Prof. Romli menilainya bagaimana? Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya KPK masuk. KPK masuk? KPK masuk. Kenapa KPK masuk? Karena KPK punya kewenangan yang luas. Tanpa izin presiden pun dia bisa menggunakan kewenangannya. Kalau kejaksaan, kepolisian mungkin agak krikuh juga ya. Karena bagaimanapun dia harus minta izin presiden. Untuk seorang pejabat publik seperti itu. Tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan etik yang dilangsungkan di MKD? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Masalah etik tersendiri, masalah hukum pidana tersendiri. Sebetulnya. Apalagi kalau sudah masuk ranah pidana, etik udah nggak perlu lagi. Karena pelanggaran pidana otomatis sudah termasuk pelanggaran etik. Ya, itu menurut saya. Permasalahannya sampai saat ini belum ada statement dari KPK atau Polri atau kejaksaan yang ingin menindaklanjuti proses ini, Pak? Harusnya ada statement, terutama dari KPK yang saya harapkan. Harusnya ada. Oke, baik. Mas Hanta, saya ingin tanya juga, ada berbagai macam implikasi yang timbul. Etik tengah ditelusuri, kemudian juga proses hukum. Wacananya sudah timbul, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Romli, seharusnya itu juga bisa masuk beriringan. Tetapi mungkin dari kajian dari perspektif politik, Mas Hanta melihatnya bagaimana? Tentu tadi saya melanjutkan Prof. Romli tadi, dengan asas praduga tak bersalah, kemudian seterusnya, menurut saya demi menjaga kehormatan, kewibawaan, dan citra DPR sebagai kelembagaan, maka ada mekanisme internal, mekanisme etik tadi ya, di luar, apalagi soal pidana tadi ada indikasi. Karena itu kita berharap MKD merespon ini dengan serius, secara profesional, secara transparan, secara terbuka. Bila perlu, rapat-rapatnya dilakukan secara terbuka kepada publik sampai proses mengambil keputusannya. Itu sangat baik sekali. Dan ini sekaligus memberi ruang kepada nama yang diduga itu, tentu dengan data-data yang pihak yang melaporkan, untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Ini dalam konteks etika ya, bicara politik tadi. Nah, karena itu kita berharap pada MKD, Majelis Kehormatan Dewan ini, untuk betul-betul jangan seperti kasus-kasus sebelumnya. Itu harus dikelirkan, dibuka kepada publik dan mendapatkan informasi yang terbuka kepada publik. Jadi ini harapan betul saya pikir kepada MKD, bukan sekedar nama 1-2 orang, tapi nama kelembagaan DPR yang kewibawaan kehormatan DPR secara kelembagaan saya pikir harus diklarifikasi kepada publik. Oke, baik. Ini yang nanti akan saya konfirmasi ke Pak Marsyaman Saragih soal harapan ini MKD bisa betul-betul menjalankan atau
bisa menunjukkan integritasnya dalam menyelidik dugaan ini. Tapi usai jeda berikut ini Pak Marsyaman, kita tahan dulu jawabannya, kami akan kembali lanjutkan dialognya di Prime Time News. Makanya inilah ujian terbesar kan bukan kami di Komisi 3. Ujian terbesarnya adalah bisa nggak ya, MKD dipercaya sama masyarakat. Ya, kalau MKD tidak dipercaya sama masyarakat, ya kalimat kamu tadi udah betul. Masih percaya nggak ya, terhadap MKD? Atau kalau kita lihat tontonan yang menurut saya tidak patut adalah pasti percaya nggak masyarakat terhadap DPR? Kalau pimpinannya DPR ya dalam kapasitasnya bukan pribadi memperdagangkan jabatannya, ini juga berdampak. Nah menurut saya lebih terhormat Saudara Novanto mundur gitu. Mekanisme pergantian ulang pimpinan DPR itu bagaimana caranya? Ya saya setuju ya, kocok ulang tidak dikocok ulang silakan aja. Ya baik, kembali di Prime Time. Saya ingin ke Pak Marsyaman. Pak Marsyaman, ada distrust begitu kalau boleh saya katakan pada MKD, bahkan tadi juga timbul dari dalam dari anggota Dewan untuk bisa menegakkan integritasnya dalam menyelidik atau menuntaskan kasus dugaan pencatutan nama ini oleh Ketua DPR ini dugaannya. Bagaimana Anda menjawabnya Pak Marsyaman? Ya, terima kasih. Begini, MKD dalam menerima aduan atau tidak dengan aduan itu sama saja dan itu bisa diproses. Nah, dalam hal ini Pak Sudirman Said datang ke MKD kemarin membawa laporan ataupun dokumen merupakan aduan. Nah, MKD telah memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan meminta kepada beliau, yaitu Pak Sudirman Said, agar melengkapinya apabila ada seperti contoh-contoh bukti rekaman, itu agar bisa lebih mempercepat MKD untuk bergerak untuk lebih mendalami kasus ini. Nah, Pak Sudirman Said dalam hal ini berjanji akan melengkapinya 2-3 hari ini. Nah, tapi bukan berarti apabila itu tidak dilengkapi, MKD tidak bergerak. Nah, kita akan mempersiapkan langkah-langkah untuk lebih mendalami aduan daripada Pak Sudirman Said ini. Ya, jadi kalau yang tadi diminta untuk dilengkapi seandainya tidak dipenuhi oleh Pak Sudirman Said, lantas bagaimana MKD akan menindaklanjutinya? Begini, walaupun tidak ada aduan, kalau dianggap oleh MKD bahwa persoalan ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, kita wajib untuk mendalami masalah ini dalam segi mendalami pelanggaran dugaan kode etik. Jadi tetap kami akan mengerjakannya, bekerja dan melanjutkan penyelidikan ini. Kemarin sore kan tapi alangkah baiknya kalau dilengkapi. Alangkah baiknya kalau dilengkapi dengan bukti-bukti ya, oleh si pengadu. Pak Marsyaman, kemarin sore setelah Pak Sudirman Said menyerahkan laporannya kan sudah ada rapat panel begitu kalau tidak salah di MKD. Kemudian dalam rapat itu disebutkan atau disimpulkan juga tidak? Apakah ini juga sudah menimbulkan kegaduhan seperti yang tadi Anda katakan sebelumnya? Begini, kalau kemarin itu yang kita bicarakan adalah jadwal sidang selama sidang kedua ini. Dan kemudian ada tambahan lain-lain yang disampaikan oleh anggota tentang adanya laporan dari Pak Sudirman Said. Rapat memutuskan
bahwa kita menunggu 2-3 hari ini tentang janji Pak Sudirman Said melengkapi bukti-bukti tersebut. Nah, itu yang dibicarakan kemarin. Jadi belum ada rencana untuk menindaklanjuti seandainya nanti bukti-bukti yang diminta tambahan itu tidak diserahkan dan tidak ada kesimpulan kalau ini merupakan satu kegaduhan atau bagaimana, Pak? Nggak gini, jadi sudah saya katakan tadi di depan bahwa apabila tidak ada aduan pun kami akan bekerja. Kalau sudah menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya kami akan melaksanakannya secepat mungkin gitu. Baik, Pak Marsiaman. Prof. Romli, kalau di MKD ini masih mengumpulkan bukti-bukti, kalau proses hukum bukti-bukti yang sudah ada dari transkrip, ada rekaman pembicaraan kabarnya, bagaimana Pak? Kalau KPK kan membutuhkan dua alat bukti yang... Kalau hukum biasanya mulai dengan penyelidikan ya. Dalam penyelidikan bisa dipanggil untuk diperiksa, diminta data-data, dicari bukti-bukti, dikumpulkan, kan begitu. Jadi saya pikir lebih efektif melalui prosedur hukum sebetulnya. Karena ada upaya paksa. Ada upaya paksa untuk memanggil, untuk mencari bahan-bahan, masuk ke Freeport, minta dokumen, dan sebagainya lah ya. Itu lebih efektif. Karena akan diperoleh keterangan yang lebih lengkap. Tidak cukup hanya transkrip saja. Karena apa yang ribut di masyarakat kan belum tentu sebetulnya. Itu terbukti, tergantung dari proses pembuktian dan pengumpulan bahan. Tapi yang penting di sini nanti kalau Sudirman Said besok lusa tidak datang juga dengan bukti yang dijanjikan, maka dia termasuk membiarkan terjadi persoalan-persoalan yang pelanggaran pidana. Itu buat dia juga ada persoalan nanti. Kalau dia tidak melaksanakan apa yang dia janjikan, soalnya menghambat proses etik. Kalau di pihak saya hukum pidana ini berangkat akan menghambat proses pelanggaran pidana. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya Sudirman Said juga melaporkan pada KPK. Lapor ke KPK, Pak Harus Sudirman Said. lapor ke KPK saya kira lebih baik ya, daripada cukup ke kode etik. Lapor KPK supaya sama-sama diteliti. Jadi waktu kode etik mengatakan nggak ada pelanggaran etik atau ada, di sini sudah ada dugaan-dugaan, tapi praduga tak bersalah. Harus dijaga betul-betul. Kenapa begitu? Karena ini menyangkut ketua DPR suatu negara, ya kan? Nah ini kan wibawa negara. Dan ini menyangkut ketua DPR. Iya, anggota Dewan Lembaga Legislatif yang bukankah KPK atau mungkin Polri juga harus menindaklanjuti menunggu nanti apa yang disimpulkan? Itu makanya ada KPK adalah untuk melakukan pemberantasan, pencegahan, penindakan terhadap pelanggar-pelanggar atau pelanggar hukum pidana, undang korupsi yang memang penyelenggara negara. Khusus memang. Ya. KPK itu dikhususin ke sana. Jadi bukan kepolisian kejaksaan saja, KPK diberi khususan terhadap setiap penyelenggara mulai dari presiden sampai ke bawah, ya kan? Supaya menerobos persoalan perhambatan-hambatan birokrasi dan prosedur. Tidak perlu menunggu semua itu? Tidak perlu, tidak perlu. Ya. Kalau dibaca di Undang-Undang 2899, penyelenggara negara yang bersih bebas KKI, dibaca Undang Tipikor, dibaca Undang-Undang KPK, maksudnya itu. Kalau kita maksudnya hanya menunggu, tidak perlu ada KPK, kejaksaan kepolisian saja kan, nunggu izin presiden kan biasanya gitu. Ini makanya ada. Jadi ada suatu misi yang jelas sebetulnya melihat persoalan ini karena bukan anggota biasa ini. KPK seharusnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi usai jeda. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini saling berkaitan begitu ya, pemeriksaan etik, kemudian juga proses politik juga tentu nanti pasti akan berlangsung. Tapi proses hukum juga diharapkan bisa berjalan beriringan. Ya, jadi saya bisa membagi 4 ya, berputarnya itu kalau dilihat dari kacamata beberapa sisi. Satu tadi proses hukum pidana, tadi Prof. Romli sudah menyampaikan saya pikir. Yang kedua adalah proses etik, karena ini anggota Dewan dan tadi saya katakan MKD-nya harus cepat transparan, ini momentum untuk memperbaiki citra DPR, harus bebas intervensi karena ini kan pimpinan. Kemudian diumumkan ke publik. Jadi ini menjadi presiden baik untuk menjawab ke distrust publik kasus-kasus sebelumnya, dugaan pelanggaran etik misalnya. Nah yang ketiga itu adalah politik. Ini juga perlu komitmen partai menurut saya.
Karena anggota DPR itu kan berasal dari partai-partai politik. Harus ada treatment dari partai, sikap partai, komitmen partai apabila anggotanya, kadernya di legislatif maupun eksekutif misalnya memiliki melakukan dugaan pelanggaran etik maupun apalagi ada paling tiga pidana dan sebagainya. sikap fraksi lah, cukup tidak? Sikap fraksi, sikap partai bahkan. Sikap partai bahkan? Iya, sikap partai. Karena semua anggota DPR itu kan diikat salah satunya proses pencalonan oleh partai. Jadi publik juga akan membaca bagaimana treatment partai A, partai B, partai C ketika ada persoalan terkait dengan kader atau anggota partainya. Juga itu penting. Yang keempat, publik. Menurut saya ini menunggu. Publik ini kan silent, menunggu tapi penting karena nafas trust dari lembaga legislatif, partai politik itu kan dari trust publik, kepercayaan publik. Publik apa yang dipikirkan? Dua menurut saya, butuh terang benderang kalau menurut saya, diperjelas saja semuanya. Termasuk tadi praduga tidak bersalah, tapi harus jelas, clear persoalan seperti apa. Yang kedua, kalau ini bagian dari upaya untuk pemberantasan mafia migas, energi dan sebagainya, misalnya arah sana pasti didukung oleh publik seperti itu. Nah, karena itu harus ada kejelasan. Kalau publik itu dua kacamatanya. Kalau ada selalu kan hukum itu berkelindan misalnya dengan politik di bagian ujung nanti seperti apa. Ada dua. Kalau ternyata ujungnya itu ada zero sum game, yang satu membuka dengan yang lain dan seterusnya. Kemudian hukum tidak bisa diintervensi, penegak etik juga tidak bisa diintervensi. Maka yang terjadi publik yang akan diuntungkan terang benderang. Tapi kalau ujungnya adalah semacam kompromi, negosiasi dan sebagainya, sama saja. Dan itu yang sudah terlanjur distrust itu muncul dari situ. Kembali muncul lagi. Ya, Pak Marsyaman, mungkin Anda bisa menjawab bagaimana nanti bisakah MKD menghadirkan proses penyelidikan, pemeriksaan sampai juga persidangan pemanggilan ketua DPR nanti bisa berlangsung transparan, terbuka mungkin untuk publik dan juga media, Pak Marsyaman? Begini, kita menganut azas praduga tidak bersalah. Ya. Nah, jadi kalau dalam penyelidikan biasanya kita masih tertutup. Ya, kalau nanti sudah memenuhi bukti-bukti yang kuat dalam memutuskan sanksi, itu akan dilakukan sidang terbuka. Dan kemudian keputusannya akan dibagikan pada sidang paripurna. Ya, jadi itu terikat, semua pemeriksaan tertutup, tapi kalau persidangan bisa dibuka Pak ya, transparan Pak ya, media boleh liput Pak? Dalam pengambilan keputusan, boleh. Itu boleh. Oke. Jadi secepat-cepatnya kapan bisa dijanjikan proses ini semua selesai Pak? Di luar ada aturan memang 14 hari kerja ini MKD. Kalau menurut hitung-hitungan kami, apabila 2-3 hari ini tidak dilengkapi itu bukti-bukti, kami akan mencari sendiri. Nah, jadi ya kami akan jemput bola kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang dimungkinkan dapat memberikan masukan ataupun keterangan-keterangan untuk melengkapi sebelum kami mengambil keputusan. Oke, baik. Terakhir, Prof. Romli mungkin ada masukan ke buat MKD misalnya, Prof? Kalau saya usulkan saja MKD agar berkoordinasi dari sekarang dengan pihak-pihak kepolisian, kejaksaan, ataukah mungkin dengan KPK. Boleh-boleh saja mereka berkoordinasi untuk mencari bagaimana caranya mengatasi, menyelesaikan persoalan ini. Ya ada jalur pastinya, komunikasi nggak ada masalah. Tapi kan ranahnya ini etik, Prof, kalau di MKD. Bukan masalah itu. Masalahnya adalah harus diperhitungkan kalau memang sulit menemukan bukti-bukti. Atau bukti-bukti yang ada menurut kacamata MKD ini sebetulnya kurang bukti. Bisa jadi dari sudut hukum ini sudah ada cukup bukti. Jadi harus ada koordinasi seperti itu menurut saya. Ya. Sehingga dengan demikian, walaupun publik mengatakan MKD itu tadi lead-nya tertutup, tapi paling tidak dengan pihak KPK, ya kan, sebagai lembaga yang berwenang, punya kewenangan, dia tidak ada masalah. Karena memang dia terbuka pada pihak yang memang berwenang untuk mengetahui itu. Dalam proses lead ya. Lead.
Saya kira begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini didengar dan bisa disampaikan, diteruskan oleh Pak Marsiaman ke teman-teman di Majelis Kehormatan Dewan lainnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di studio Prime Time News malam hari ini. Prof. Romli, Mas Hanta dan juga Pak Marsiaman Saragih bergabung dari gedung DPR RI. Demikian perbincangan kami.